Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita hentikan. Saya nggak boleh bercanda terlalu banyak. Karena jangankan omongan saya, tangan saya pun bisa jadi viral soalnya. Jadi Siapa sih yang nggak kenal sama menteri paling good looking dan paling sering nongol di FYP? Bahlil Lahadalia. Menteri SDM yang tiap muncul, netizen Indonesia auto rame cuy. Pertanyaannya, kok menteri paling cakep sedunia ini malah sering dihujat? Emang apa aja sih kontroversinya? Oke, tanpa basa-basi, langsung aja ke alasan yang pertama. Kalian pernah lihat kan orang-orang yang ngantri gas sampai panjang banget kayak gini, kayak ngantri bansos anjir. Nah, itu gara-gara aturan baru semasa Bahlil pertama kali menjabat ya. Jadi Bahlil ini bikin aturan, yaitu di mana pengecer gas itu dihilangin gitu. Jadi semua orang itu harus beli di agen resmi. Yang alhasil antriannya itu kayak mau ngambil BLT anjir. Sampai ada korban jiwa bahkan. Ini beli gas doang anjir, taruhannya sampai nyawa. Sebelum saya jangan-jangan ada yang belum dapat gas kali. Nah, tujuan aslinya ya, biar harga gas itu nggak dimanipulasi sama para pengecer. Tapi realitanya malah chaos begini. Netizen itu sampai pada ngamuk ya. Bahlil ini dihujat dari Sabang sampai Merauke. Dan akhirnya aturan ini di-stop cuma dalam 3 hari. Pak Bahlil ini adalah lulusan doktor guys dari Universitas Indonesia atau UI nih. Tapi hal ini jadi kontroversi. Karena Pak Bahlil mendapatkan gelar doktor hanya dalam kurun waktu 1 tahun 8 bulan doang. Nah, ini dinilai sama masyarakat tuh gak logis gitu. Karena waktu studinya tuh bener-bener cepet banget. Nih kalian bandingin ya, rata-rata waktu tempuh gelar doktor itu sekitar 3-5 tahunan. Lah ini Bahlil cuma 1 tahun 8 bulan coy, udah dapat gelar doktor. Ini Bahlil IQ-nya 200 apa gimana ya? Nah, menanggapi kritikan ini, akhirnya UI melakukan pengajian ulang nih dan akhirnya menangguhkan gelar doktor Bahlil sampai dia merevisi disertasinya. Yang alhasil Bahlil gak jadi dapat gelar doktor. Kontroversi ketiga ini datang ketika Pak Bahlil yang saat itu sedang berpidato sebagai ketum Golkar. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dia ngomong kayak begini. Jokowi, Maruf, Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Banyak, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah. Nah, kalimatnya ini jadi huru-hara nih di media sosial. Mempertanyakan siapa sih Raja Jawa yang disebut sama Bahlil di pidatonya sampai diminta waspada biar gak celaka loh. Untuk kalian, jangan coba-coba bilang bahwa kita oligarki atau yang oligarki itu gak bagus. Tunggu kalian, saya mau tunggu. Begitu suatu saat kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya. Kontroversi keempat, yaitu di mana Bahlil ini dihujat karena keberadaan tambang-tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Raja Ampat yang terkenal karena keindahan alam dan habitat ekosistem laut, ini mau dikeruk juga ya, rakus bet anjir. Ini menuai kontroversi ya, udah mah kekayaan Papua dikeruk, ini tempat wisata dan habitat dari ekosistem laut di Papua mau dihancurin juga. Karena besarnya kecaman dari rakyat Indonesia ya, izin tambang di daerah Raja Ampat ini akhirnya dicabut nih. Tapi tetap menyisakan satu PT yaitu PT GAG Nikel yang boleh beroperasi di bawah pengawasan yang ketat. Nih menurut kalian gimana guys? Coba komen. Ada sebuah video yang menunjukkan para karyawan SPBU swasta ini malah jualan kopi nih guys. Hal ini bisa terjadi karena stok BBM di SPBU swasta ini pada menipis guys. Masyarakat akhirnya terheran-heran. Kok bisa sih SPBU swasta seperti Shell gitu sampai kehabisan bahan bakar begini? Ditambah Shell ini juga dikenal dengan kualitas BBM-nya yang lebih baik daripada yang sebelah yang ono. Kami baru selesai rapat
dengan teman-teman dari swasta dan Pertamina menghasilkan 4 hal. Yang pertama adalah mereka setuju dan memang harus setuju untuk beli di kolaborasi dengan Pertamina. Akhirnya, masyarakat ini jadi menduga-duga gitu kalau adanya monopoli perdagangan BBM nih yang dilakukan sama pemerintah. Ini jatuhnya kan kayak pemaksaan ya. SPBU swasta udah investasi besar di Indonesia gitu ya untuk jualan BBM mereka. Ini malah dipaksa beli pasokannya ke Pertamina. Baru-baru ini ada beberapa motor yang menunjukkan motor-motor yang berebut seusai diisi BBM dari Pertamina. Akhirnya, Pak Bahlil ini melakukan sidak nih ke sejumlah SPBU di Jawa Timur. Yang hasilnya adalah Bahlil menyatakan bahwa kualitas Pertalite di SPBU yang diperiksa sudah sesuai standar dan baik untuk digunakan. Akhirnya di sini Bahlil ini dihujat ya sama netizen Indo. Dan Pertamina menanggapi ini dengan cara membuka layanan pengaduan bagi orang-orang yang motornya pada berebut seusai diisi Pertalite. Ini gimana menurut kalian guys? Apakah motor kalian berebut juga kayak gini? Coba komen. Dulu Presiden Jokowi milih Anda karena apa ya? Saya waktu Anda dipilih saya bilang kenapa dia ya? Apa hebatnya orang ini? Minta maaf ini ya, minta maaf. Jangankan Bang Andi yang bingung. Saya aja bingung kenapa saya dipilih. Oke, itulah beberapa kontroversi dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menurut kalian, kontroversi mana nih yang paling bikin gregetan? Apakah kontroversi dari Pak Bahlil ini memberikan dampak besar gitu ya bagi negara atau biasa aja dan terkesan dilebih-lebihkan? Gimana nih menurut kalian? Jangan lupa klik tombol subscribe-nya kalau kalian suka video-video kayak gini. Thanks banget ya udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.